Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Damar Wulan dengan NPM 200500224, sesi 0520A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada kali ini saya ingin memenuhi tugas budaya alam Minangkabau dengan judul kontennya yaitu Adat Bundo Kanduang di Minangkabau, khususnya di Nagari Kotolaweh. Untuk pembukanya, saya akan membacakan gurindam Minangkabau tentang Bundo Kanduang, yaitu Limpapeh rumah nan gadang, amban puruk pagangan kunci, amban puruk aluang bunian, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nagari. Bundo Kanduang adalah limpapeh rumah gadang atau panyangga rumah gadang. Umbun puruk pagangan kunci, umbun puruk aluang bunian. Pandangan Niko menyatakan bahwa Bundo Kanduang tidak hanya sebagai penerus garis keturunan, tapi kedudukan Bundo Kanduang memiliki kekuasaan atas rumah gadang dan juga berkuasa atas harta pusaka kaum. Menurut adat Minangkabau, ibu atau Bundo Kanduang dianggap sebagai padusi yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kebudayaan Minangkabau. Suatu rumah gadang akan berjalan dengan baik karena Bundo Kanduang yang bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tapi tidak sadonyo padusi di Minangkabau bisa dianggap sebagai Bundo Kanduang. Seorang Bundo Kanduang harus mempunyai jiwa keibuan, mempunyai ilmu yang diberikan kepada anak-anaknya yang pastinya memiliki sikap yang adil dan bijaksana, dan seorang perempuan yang dianggap sebagai senior dan juga menjadi sosok figur di suatu rumah gadang. Dalam adat Minangkabau, Bundo Kanduang diibaratkan sebagai limpapeh rumah nang gadang, umbun puruk pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batuah, ko hidup tampek banasa, ko mati tampek baniai, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka Sarugo. Gurindamiko mengandung arti bahwa adat Minangkabau memberikan beberapa keutamaan pengecualian terhadap para padusi sebagai bukti dari kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada Bundo Kanduang, dan untuk menjaga kemuliaan dari segala kemungkinan yang menjatuhkan martabatnya. Dari siko kita dapat mengartikan betapa mulianya seorang Bundo Kanduang yang memiliki kedudukan yang penting di rumah gadang. Bundo Kanduang sebagai sumarak dalam nagari, hiasan dalam kampung, merupakan ungkapan bagi seorang Bundo Kanduang yang menjadikan bahwa kehadiran seorang wanita atau padusi menjadi sosok keindahan dalam suatu nagari. Maka dari itu, seorang padusi harus mempertahankan harga diri dan juga harkat dan martabat suatu nagari. Jangan sampai Bundo Kanduang yang melambangkan sosok keindahan menjadi rusak. Bundo Kanduang sebagai nanggadang basa batuah memiliki arti bahwa seorang Bundo Kanduang lambang kemuliaan dan kebanggaan. Maka dari itu, seorang Bundo Kanduang harus bisa menjadi sosok yang mempunyai pemahaman ilmu agama dan mengamalkan ajaran agama Islam yang akan ditiru oleh anaknya. Konsep pakaian perempuan padusi Minang pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu kurang basiba, kain kodek, tutui kapalo, dan kain salendang. Kain baju kurang basiba adalah dasar pakaian adat Minang. Tingkulu, sebuah panutui kapalo yang bentuknya menyerupai kapalo rumah gadang atau tanduk kerbau. Baju batabuah dijumpai dengan 4 varian warnanya, yaitu warna merah, warna hitam, warna biru, dan lembayung.
pada bagian tapilangan dan leher. Dihianyo tadape hiasan yang biasa disebut minsia. Minsia adalah sulaman yang menyimbolkan bahwa seorang padusi Minang harus taat pada batas-batas hukum adat yang berlaku. Lambak atau saruang adalah pakaian bawahan pelengkap pakaian adat Minangkabau Bondo Kanduang. Salempang adalah salendang yang terbuat dari kain songket. Salempang diletakkan di pundak wanita padusi. Salempang menyimbolkan bahwa padusi harus memiliki kasih sayang pada anak dan cucunya serta harus waspada akan segala kondisi. Nah, di sini adalah gambaran bentuk umum tentang Bondo Kanduang. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan video wawancara saya dengan Ibu Bondo Kanduang Ratna Wilis yang bersedia untuk menjadi narasumber awak tentang Bondo Kanduang ko. Selamat menyaksikan, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurda Marulan dengan NPM 2005024. Di sini saya akan melakukan observasi wawancara terhadap Bondo Kanduang di Minangkabau. Di sini yang menjadi narasumbernya saya minta kepada yang terhormat Bondo Kanduang kita, yaitu Bu Ratna Wilis. Dan inilah beliau, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini kami akan membahas tentang Bondo Kanduang. Baiklah, kita mulai saja dengan wawancaranya. Bondo, saya ingin bertanya. Ini Ampun, ingin bertanya ke Bondo. Aku asal usul Bondo Kanduang ke Bondo? Asal usul Bondo Kanduang adalah asal usulnya dari perempuan. Jadi perempuan ini banyak fungsinya kalau di Minangkabau. Padusi namanya. Nah, padusiku banyak fungsinya di Minangkabau. Kalau untuk baralek-ralek itu padusi atau Bondo Kanduang paling berfungsi untuk mengorganisasikan acara memasak. Kalau untuk di Minangkabau, kalau umpamanya untuk menanti marapulai. Menanti marapulai disambut dengan barito kampuang. Yang barito kampuang Bondo Kanduang yang merancang. Ada samba badanyo, ada samba cubadaknyo, ada samba pargedelnyo. Di situ dinanti marapulai tadi. Itulah di sinilah fungsi Bondo Kanduang tadi. Acaranya menata di mana letak-letaknya. Jadi kalau di sabutlah Bondo Kanduang khususnya untuk negara Kota Laweh, itu sapiriang dia gih. Nah, dalam sapiriang ketek tuh ada samba badannya si kue, pargedelnyo, samba lawek cangkueknyo, taluenyo sakepiang. Jadi di situ fungsi Bondo Kanduang untuk apa namanya untuk mensiapkan nama nanti marapulai. Dan untuk cek lain fungsi Bondo Kanduang dan di Minangkabau sangat banyak sekali. Umpamanya dalam mararak beririang, namun Bondo Kanduang mengecian ke ibu-ibu atau orang-orang awak harus berpakaian kuah. Kalau di negara Kota Laweh itu pakai jilbab merah, baju hitam, dan pakai salendang namanya tanah liek. Di siku hal-hal ada fungsinya sekali. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ndak memakai peraturan yang kami mengecian ke dubalang adalah artinya yang mairi larak dalam baralek. Jadi di sini hanya mengecian iku awak pakai kuah. Kalau di negara Kota Laweh awak harus pakai baju hitam, pakai jilbab merah, pakai salendang tanah liek. Dan cik lain, kalau Bondo Kanduang di nagari awak nagari Kota Laweh khususnya itu banyak fungsinya sekali. Nah, dalam mengatur cara mamadak artinya kalau lalai anak dosana awak nan dari laki-laki itu dibadak namanya. Itu alo caronyo. Alo nan dibawa kian. Dan adolo cik lai namanya menuju hari atau mengano mau mambubuan. Nama mambubuan adolo nak dibawa. Di sinilah fungsi Bondo Kanduang di negara awak. Dan Bondo Kanduang mungkin itu adalah semua wanita, semua padusi dan ado di negara di ranah Minang.
Tapi yang bundokan doang yang sebenarnya adalah bundokan doang yang termasuk dalam organisasi. Dalam organisasi nu kami punya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Di sini kami fungsinya sado mewakili setiap jorong. Jadi tidak semua wanita yang ada di Minangkabau yang dikatakan bundokan doang, tapi ada organisasinya. Yang di bawah-bawah itu di jorong-jorong itu nanti akan bako akan membawa nan produksi lain awak berkumpul betul. Jadi tiap jorong lah kami aduan nanikun ketuanya sinan gitu. Jadi kami berkumpul kalau di negara Kota Laweh, berkumpul lah kami bundokan tuango sekali 3 bulan. Di sana kami membahas baanan untuk kemajuan bundokan tuang lain. Caronyo membuat semarandang. Artinya karena semarandang dulu artinya kalau di Minangkabau semarandang santannya apa fungsinya, daun-daunnya, dagingnya itu ada nanti kapal ada. Jadi kami kadang-kadang kalau apa kami membawa narasumber dari luar untuk magih magih apa kayak mana nan arti bundokan Minangkabau. Itu sudah masuk semuanya, asal usul bundokan duang, peran dan fungsi bundokan duang, serta kedudukan bundokan duang di adat. Nah di siko, ambo ingin bertanya bundo, apa fungsinya awak tadi pas barara pakai baju hitam, selendang tanah liat dan jilbab warna merah tadi, apa fungsinya? Supaya awakmu nanti di samping ada rapi-rapinya nang salendang ko, nang baju hitam ko, nang jilbab ko, jelai tidak ada perbedaan antara orang kayu dan orang manse. Tapi awak sini lah sarasi saduanya pakai baju hitam. Jadi tidak ada tentu lah. Tapi kalau tidak ada baju hitam itu tidak ada fungsinya, tidak ada bahan namanya. Ada lah perbedaan awak antara si miskin dan manse. Jadi dengan adanya bararak bari dalam serpo tadi, alah samo saya awak saduanya pakai sampiang basiba, jilbab merah, pakai selendang tanah liat. Jadi di sini tidak ada nampak perbedaan awak lalu si kaya dan miskin. Jadi awak samo saduanya. Itu pokoknya. Baik, terima kasih. Itu apakah rapek yang diadakan kata bundo tadi itu di rumah gadang atau di tampek suatu tampek yang alahnya tantuan? Nggak, biasanya kami di kantor wali, tapi kini karena kadang-kadang kami kalau perjorong kok wak di negara Kota Laweh kan 7 jorong. Jadi mungkin ndak tamuek, mungkin mengganggu orang di kantor lah, okay? Kami buat lah pek ketua bundokan doang di Kota Laweh, pek Bu Yuliza. Ya gitu. Jadi peran utama bundokan duang di kampung kok apa kok bun? Untuk mensejahterakan padusi, untuk mengangkat derajat padusi gitu bunda? Kalau mengangkat derajat padusi aja, tapi baan bundokan duang kok akan berfungsi di dalam alek-alek negari awak. Jadi di sini nyu terjun sekali, iko nak kedua iko nak kedua jadi sini kami merancang sekali. Jadi awak sarasi. Jadi kalau umpamanya nanado namanya kini di negara awak apa nama berito kampung lah tahu orang senegari sado apa saja sambanyo, apa saja. Jadi lah tahu produksi dapur dengan adonyo perkumpulan kami ada kelebihan ada kekurangan nanti kami lengkapi di sini dia di rape dong. Jadi itu. Jadi rape itu tentang acaranya awak membuat adat ini. Iya, untuk perlengkapan. Untuk perlengkapan awak dalam barale, dalam Baradu sekali kejuran nominal loh mumyo baradu sekali benar berat bundokan bang tak ya sama masak kita bundokan uang barangnya aja kalau masak si lagi pertanyaannya bendo pertanyaan terakhir, apakah bundokan dongko ada sangkutannya jo agamu bendo misalnya bisnisnya gitu? Iya tuh nyanyi gaji kecian bundokan dona sarak basan di Sarak, Sandi kita bulah, iya.
Di sini nawak tersangkui sado. Jadi bunuh kanuan di ranah Minang ko harus menyau aurat kan tuh kalau hagamu namanya tuh. Harus bajilbab, banyak bajunya itu nan sampiangnya tak boleh kita itu namanya sampiang masibah. Nah sampiang masibah dak pas badan loh. Jadi nah sampiang masibah lapang, jadi tak nampak lekung-lekung badan bunuhkan doang kon. Itulah peranya. Jadi nah di sampiang adat tadi dak masuk lo dalam agama sekali. Itulah fungsinya bunuhkan doang di ranah Minang. Baiklah. Terima kasih Bundo atas informasinya tentang Bundo Kanduangko. Ambo rasa cukup informasinya untuk ada wawancara hari ko. Terima kasih Bundo. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara saya dengan Bundo Kanduang Ratna Wilis di Nagari Kota Lawe tentang Bundo Kanduang di Nagari Kota Lawe. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bari kue ko bentuk lampiran ya Bundo Kanduang di acara barale